anak-anak semua, apa kabar hari ini? Berharap kalian semua hari ini dalam kondisi sehat ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Baik anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam PJJ Kimia. Kita akan membahas materi tentang senyawa hidrokarbon. Selamat mengikuti. Baik, untuk kompetensi dasar kita pada hari ini, yang pertama, kalian diminta mampu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Sedangkan untuk KD keterampilan, kalian diminta mampu membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Nah, anak-anak, baik, senyawa hidrokarbon itu adalah gugus yang terdiri dari atom hidrogen atau lambangnya adalah H dengan karbon atau dilambangkan dengan C. Nah, gabungan dari atom hidrogen dan atom karbon itulah yang disebut dengan senyawa hidrokarbon. Baik, kalau kita melihat di tabel periodik unsur, C itu memiliki nomor atom 6, sehingga ketika kita mencari konfigurasi elektron, maka atom C itu mempunyai 4 elektron valensi, sehingga setiap satu atom C itu mampu membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom hidrogen. Maka setiap satu atom C selalu bisa membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom H. Kemudian selain itu, senyawa karbon itu memiliki 2 kulit atom, ya, kulit K dan kulit L, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil dan dapat membentuk ikatan yang kuat. Nah, maka atom karbon itu sendiri mempunyai beberapa ciri khas. Yang pertama, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Kemudian yang berikutnya, jari-jari atom karbon itu relatif kecil, sehingga atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen yang sangat kuat. Sedangkan yang ketiga, ciri khas atom karbon yang ketiga, atom karbon dapat membentuk ikatan antara sesama atom karbon berupa ikatan kovalen rangkap tunggal, rangkap 2, rangkap 3, ataupun siklik. Baik anak-anak, berikutnya kita lihat jenis-jenis dari atom karbon. Nah, atom karbon berdasarkan jenis ikatannya itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, atom karbon primer. Nah, dikatakan atom karbon primer apabila terikat langsung pada satu atom karbon yang lain. Sedangkan dikatakan atom karbon sekunder itu apabila terikat langsung pada 2 atom karbon yang lainnya. Untuk yang berikutnya, atom karbon tersier, yaitu terikat langsung pada 3 atom karbon lainnya. Dan yang terakhir adalah atom karbon quaterner, yaitu terikat langsung pada 4 atom karbon yang lain. Baik, sebagai contoh, hitunglah atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C quaterner pada senyawa hidrokarbon berikut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita kembali ke penjelasan sebelumnya
dikatakan atom C primer apabila atom C tersebut terikat langsung dengan satu atom C yang lain. Dalam hal ini saya lambangkan sebagai 1 derajat. Nah, jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan C sekunder itu adalah atom C yang terikat langsung dengan 2 atom C yang lain. Dalam hal ini saya lambangkan dengan 2 derajat. Tuh, jumlahnya ada 3. Kemudian atom C tersier itu adalah atom C yang terikat langsung dengan 3 atom C yang lain. Dalam hal ini saya lambangkan sebagai 3 derajat. Sedangkan untuk C quaterner itu adalah atom C yang terikat pada 4 atom C yang lain. Dalam hal ini saya lambangkan sebagai 4 derajat. Jumlahnya adalah 1. Nah, kenapa atom C primer ada 5? Padahal kalau kita lihat CH3 hanya 1, 2, 3, 4. Nah, C2H5 di sini itu bisa kita uraikan dengan CH2, CH3 sehingga jumlah atom C primernya adalah 5. Baik, yang berikutnya berdasarkan jenis rantainya, hidrokarbon itu dapat kita golongkan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah alifatik, di mana alifatik itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ikatan jenuh dan ikatan tidak jenuh. Ikatan jenuh itu terdiri dari alkana, sedangkan ikatan tidak jenuh itu terdiri dari alkena dan alkuna. Sedangkan hidrokarbon jenis yang kedua itu adalah hidrokarbon siklik. Nah, siklik itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan alisiklik atau melingkar ya. Kemudian yang kedua ada juga aromatik. Baik, hidrokarbon alifatik tadi dikatakan bahwa alifatik itu sendiri terdiri dari 2 ya. Ada jenuh, ada tidak jenuh. Nah, kenapa dikatakan alifatik? Alifatik itu artinya adalah senyawa hidrokarbon rantai terbuka. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat di sini untuk yang jenis alifatik yang pertama yaitu yang jenuh. Contohnya adalah alkana. Kalau kalian lihat struktur alkana di bawah ini, semua atom C itu ikatannya adalah tunggal, maka disebut dengan jenuh. Sebagai contoh, di sini adalah propana. Ikatannya semua ikatan tunggal. Baik, sedangkan jenis yang kedua yaitu alifatik tidak jenuh. Contohnya tadi ada 2, ada alkena. Alkena berarti terdiri dari rangkap 2, ada ikatan rangkap 2. Kemudian yang berikutnya ada alkuna. Alkuna terdiri dari rangkap 3. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat di sini untuk yang alkena ya, rangkap 2. Contohnya propena. Ini bisa kalian lihat bahwa ikatan rangkap 2 ya. Kemudian yang contoh berikutnya adalah alkuna atau yang mempunyai ikatan rangkap 3. Kemudian di sini contohnya adalah propuna. Jadi bedanya antara jenuh dengan tidak jenuh, kalau jenuh tadi semua ikatannya tunggal, sedangkan kalau tidak jenuh ada ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Baik, yang berikutnya hidrokarbon alisiklik itu berarti senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar atau dengan kata lain tertutup atau bentuk cincin atau ring ya. Di sini bisa kita lihat contohnya
siklobutana ya. Boleh kalian perhatikan strukturnya itu melingkar, jadi beda dengan alifatik tadi yang terbuka. Sekarang kalau alisiklik itu adalah rantai C tertutup. Contohnya di siklobutana, itu atom C-nya ada 4, semuanya saling terhubung. Kemudian yang berikutnya adalah benzena. Nah, benzena ini masuk di aromatik. Nah, nanti di materi ini kita akan bahas secara mendalam mengenai hidrokarbon alifatik. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara memberi nama, kemudian bagaimana isomernya, kemudian bagaimana reaksinya. Sedangkan untuk yang alisiklik, khususnya di aromatik, nanti akan kita pelajari lebih mendalam di materi kelas 12. Nah, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara memberi nama untuk senyawa hidrokarbon, khususnya yang alifatik atau rantai karbon terbuka. Baik anak-anak, demikian sedikit penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu kalian semua untuk memahami materi senyawa karbon. Kemudian Mem tetap berharap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak dengan satu dengan yang lainnya. Baik, sampai bertemu pada PJJ berikutnya. Salam sehat.